Oke, we are live now. Jadi teman-teman, hari ini kita mau sharing ya tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Ya, kalau kita melihat Abraham ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang terkenal, yang luar biasa ya. Bahkan di dalam Ibrani 11 dikatakan pahlawan iman. Tapi tahukah teman-teman bahwa ternyata Abraham ini bukan orang yang sempurna juga ya. Dia punya banyak kelemahan, dia punya banyak kekurangan. Ya. Salah satu kekurangan Abraham yaitu dia itu pengecut atau takut gitu ya. Bukan berarti dalam seluruh kehidupan Abraham ini dia pengecut ya, tapi Abraham pernah mengalami yang namanya ketakutan. Satu sisi Abraham punya keberanian yang luar biasa ya, tapi Abraham pernah juga merasa takut, pernah juga menjadi seorang pengecut. Jadi waktu itu ada seseorang gitu ya yang punya pengaruh, dan Abraham ini memiliki istri yang sangat cantik. Jadi istri Abraham ini sangat cantik ya. Sarah itu sangat cantik. Nah, orang ini mengingini istri Abraham. Dia suka dengan istri Abraham. Dan karena Abraham takut, kalau orang itu tahu bahwa Sarah ini istrinya, Abraham takut nanti dibunuh terus istrinya diambil orang. Jadi Abraham berbohong dengan mengatakan Sarah itu adalah bukan istrinya ya, adiknya. Belum tahu juga ya dibilang adiknya itu benar atau enggak. Soalnya kalau enggak salah memang Sarah ini ada hubungan adik juga ya dengan Abraham, belum tahu pasti juga ya, saya lupa ingat gitu ya. Tapi intinya Abraham enggak mau mengakui Sarah sebagai istrinya gitu ya, karena dia takut dibunuh. Nah, itu kelemahan Abraham. Meskipun Abraham ini punya kelemahan ya, meskipun orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan itu punya kelemahan, tapi Abraham ini punya satu nilai yang positif. Ya, dia punya sesuatu yang luar biasa yang mana itu mengubah hidup Abraham. Meskipun Abraham ini pengecut waktu itu ya, dia takut, tapi Abraham ini adalah orang yang bersahabat dengan Tuhan. Dia bersahabat dengan Elohim, Yahweh, bersama dengan Tuhan. Nah, itu adalah nilai plus Abraham. Jadi teman-teman, kalau kita lihat hidup Abraham yang bersahabat dengan Tuhan ini, banyak pembelaan Tuhan dalam hidup Abraham. Abraham berbohong ya kepada orang yang mau mengambil istrinya ini ketika dia mau mengambil Sarah gitu ya. Tiba-tiba dia diperingatkan kalau dia berani ngambil itu ya, dia akan dapat ya intinya malapetaka lah daripada Tuhan gitu ya. Akhirnya dia datang ke Abraham, kok kamu bohong sih? Kalau Sarah itu adikmu, dia itu istrimu, katanya kan. Nah, lalu dia ini memberi pemberian kepada Abraham. Padahal yang berbohong itu Abraham, ya, yang salah itu Abraham, tapi Abraham yang dapat berkat. Nah, itu namanya pembelaan Tuhan ya. Nah, ketika kamu menjadi sahabat Tuhan, ya, kamu akan mendapatkan yang namanya pembelaan Tuhan. Siapa yang di sini mau dapat pembelaan Tuhan? Ya. Nah, jadilah sahabat Tuhan ya. Dan kalau kita bersahabat dengan Tuhan ya, bergaul dengan Tuhan, berdoa, senang mencari wajah Tuhan, senang mencari firman Tuhan, haus untuk mendengarkan firman Tuhan, pengen ketemu Tuhan, pengen cerita dengan Tuhan. Sebagai sahabat itu biasanya kita cerita ya, planning kita, harapan-harapan kita, keluh kesah kita kepada sahabat kita. Begitu juga dan Abraham. Dia cerita tentang planningnya, kemauannya, impiannya, cita-citanya kepada Tuhan. Ya. Dia pengen punya anak. Dan Tuhan katakan, lihat bintang-bintang di langit, hitung katanya. Seperti itu juga nanti banyaknya keturunan. Nah, jadi ketika kita bersahabat dengan Tuhan ya, yang namanya sahabat, dia pasti membela kita. Betul nggak? Ketika kita ada masalah gitu ya, dijahatin orang, sahabat yang baik pasti dia membela kita gitu kan. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika ada apa-apa dengan Abraham ya, Tuhan bela Abraham ya. Bahkan Tuhan sebagai sahabat pernah mau menyembunyikan sesuatu kepada Abraham. Tapi sebagai sahabat Tuhan nggak sanggup menyembunyikan itu. Akhirnya Tuhan cerita ke Abraham bahwa dia ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Sedangkan Tuhan tahu di situ ada keponakan Abraham yang Abraham sangat sayangi, yaitu Lot. Ya, jadi waktu itu Abraham belum punya anak ya,
Jadi dia sangat menyayangi keponakannya ini seperti anaknya sendiri. Dan anaknya ini, keponakannya ini tinggal di Sodom dan Gomora. Dan di situ Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Sebelumnya mau dirahasiakan gitu ya. Tapi karena Tuhan begitu bersahabat dengan Abraham, Tuhan nggak sanggup merahasiakan. Ya, yang namanya sahabat itu nggak ada rahasia-rahasiaan gitu ya. Akhirnya Tuhan kasih tahu planningnya bahwa dia ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan di situ Abraham bernegosiasi dengan Tuhan gimana supaya Lot ini bisa dilepaskan. Akhirnya Tuhan mengambil rencana ya, Sodom dan Gomora tetap dihancurkan, tetapi dia mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya, gitu kan. Nah, itulah seorang sahabat ya. Ketika kamu bersahabat dengan Tuhan, Tuhan akan menceritakan planning-planningnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita itu nggak cuma cerita keluh kesah kita, cerita planning kita, tapi kita juga pengen tahu dong, Tuhan apa sih rencanamu, maksudmu dalam hidupku, gitu kan. Nah, jadi hari ini kita belajar supaya kita bersahabat dengan Tuhan, sama seperti Abraham. Ya. Ketika kita bersahabat dengan Tuhan ya, kalau kita berteman, kita punya sahabat gitu ya, kita sering bergaul dengan dia, cepat atau lambat karakter kita akan mirip dengan sahabat kita, betul nggak? Banyak orang yang bersahabat itu karakternya mirip dengan sahabatnya, betul nggak? Nah, semakin kamu bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan ya, maka karaktermu itu semakin lama akan semakin mirip dengan karakter Tuhan. Nah, saya langsung dapat kata-kata ini, godly karakter ya. Nah, ketika kamu bergaul dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, maka kamu akan memiliki yang namanya godly karakter, yaitu karakter Tuhan ya. Kamu yang dulunya loser mungkin ya, kamu yang dulunya penakut, kamu yang dulunya banyak kekurangan-kekurangan gitu ya. Tetapi ketika kamu sering bergaul dengan Tuhan, maka kamu akan semakin mirip, perlahan-lahan akan semakin mirip, semakin karaktermu itu seperti Tuhan. Nah, tadi kata-kata itu luar biasa sekali, godly karakter. Ya, kalau kamu bersahabat dengan Tuhan, kamu akan dapat pembelaan Tuhan, dan kamu akan Tuhan gak akan merahasiakan sesuatu kepada kamu. Bahkan Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kepada kamu. Lalu semakin kamu bergaul dengan Tuhan, ya, maka kamu akan semakin memiliki karakter Tuhan atau godly karakter. Nah, teman-teman, sampai sini mungkin ada 3 hal yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan. Mungkin kita banyak kekurangan gitu ya dalam hidup kita. Kita banyak kekurangan. Tapi nggak apa-apa. At least kita bersahabat dengan Tuhan. Dan karakter-karakter kita yang kurang itu perlahan-lahan akan Tuhan ubahkan. Ya. Nah, dan saya teman-teman dari firman hari ini ya, kita belajar dari Abraham. Orang yang hebat dalam Tuhan itu bukan berarti dia nggak punya kekurangan ya. Punya kekurangan, tapi kita terus berproses semakin seperti Kristus ya. Semakin kita bersahabat dengan Tuhan, godly karakter itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Dan saya nggak mau cuma sharing-sharing yang biasa-biasa aja ya teman-teman ya. Saya nggak mau mengajak teman-teman cuma untuk sharing-sharing yang biasa-biasa aja. Karena akhir-akhir ini saya dapat sesuatu, yaitu saya mau bahwa sharing firman ini bukan yang biasa-biasa aja. Tapi ada sesuatu yang teman-teman dapatkan. Sesuatu yang teman-teman bisa alami sendiri gitu ya. Nah, jadi saya juga mau berdoa buat teman-teman ya. Jadi saya ini pernah ngalami yang namanya mujizat kesembuhan dari yang namanya minyak urapan ya. Ini minyak ya, minyak biasa, tetapi didoakan, diberkati di dalam nama Yesus, dan di situ punya kuasa. Dan saya dulu pernah disembuhkan Tuhan ketika saya berdoa dan mengolesi dan minyak. Karena di dalam Yakobus 5 ayat 14 dikatakan, kalau ada yang sakit, biarlah dia datang kepada pemimpin jemaat, biar pemimpin jemaat mengoleskan dengan minyak di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan di situ dia disembuhkan. Dan kalau dia ada berbuat dosa, dosanya diampuni. Nah, jadi teman-teman, saya mau mengajak teman-teman, yuk kita praktek yuk. Kita praktek. Saya pernah mengalami yang mujizat kesembuhan ya, dan saya harap
teman-teman di sini kalian juga bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya. Dimanapun kamu sekarang, di rumah sakit, dimanapun apapun keadaan kondisimu sekarang, ya. Nah, untuk sementara ini saya mau berdoa ya. Untuk teman-teman bisa kalian siapkan minyak, bisa minyak goreng, minyak zaitun, baby oil atau apapun gitu ya. Atau minyak angin. Nah, nanti teman-teman bisa diangkat, kita sama-sama doakan dan teman oleskan ke bagian yang sakit dan kita perkatakan di dalam nama Yesus segala sakit penyakit sembuh. Dan juga teman-teman ya, kalau misalnya kalian mengoleskan ke bagian yang sakit, misalnya sakit itu mata, jangan dioles minyak angin ya teman-teman ya. Nanti malah matanya sakit ya kan. Jadi kalau bisa pakai baby oil atau minyak goreng gitu ya. Oke. Kita berdoa ya. Siapkan minyak urapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan yang di tanganmu saat ini diberkati, ada kuasa Tuhan di situ di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit ya, ketika minyak urapan ini dioleskan, tumor, kanker, penyakit kulit, sakit di pergelangan, sendi, ya, sakit oleh sakit penyakit virus, bakteri, ataupun sakit oleh karena roh jahat, yang perkatakan di dalam nama Yesus, ketika minyak dioleskan, segala kuasa roh jahat itu pergi meninggalkan tubuhmu, segala sakit penyakit itu pergi meninggalkan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, nanti teman-teman bisa oleskan ke bagian yang sakit. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran dan biar teman-teman bisa mengalami sendiri. Dan kalau teman-teman terberkati, teman-teman boleh kesaksian ya. Kalau teman-teman disembuhkan melalui mujizat pertolongan Tuhan, teman-teman boleh saksikan. Supaya itu bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Boleh di kolom komentar, boleh kalau di YouTube nanti di deskripsi itu ada di DM Instagram atau TikTok gitu ya. Kalau misalnya nggak mau namanya diketahui orang atau masalah yang sensitif, bisa di DM gitu ya. Tapi kalau misalnya mau bersaksi untuk diketahui orang banyak, boleh di-sharekan di komentar ya. Dan juga teman-teman yang mau didoakan secara khusus juga boleh DM ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye.